فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Sejak kecil ia dididik dengan akhlak mulia sehingga tumbuh dengan karakter yang kuat, cerdas dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek kelima. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW dan dialah orang pertama yang menerima dakwah Islam dan wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Di masa jahiliyah, Khadijah radhiyallahu anha dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang besar. Dalam berdagang, ia bekerja sama dengan laki-laki yang ia percaya untuk mengelola modalnya dengan kesepakatan bagi hasil. Karena pada saat itu, orang laki-laki terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang, sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa pergi ke tempat yang jauh. Inilah tradisi masyarakat Arab pada saat itu, dan hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri yang dimiliki Khadijah radhiyallahu anha. Pada suatu hari, Khadijah radhiyallahu anha mendengar berita tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur lagi terpercaya. Maka Khadijah radhiyallahu anha kemudian mengirim seseorang untuk menawarkan kerjasama dagang ke negeri Syam kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka telah sepakat bekerja sama, Khadijah radhiyallahu anha menyertakan seorang budak laki-lakinya yang bernama Maisarah untuk menemani Rasulullah SAW berdagang ke negeri Syam. Banyak kejadian-kejadian menarik saat Maisarah mendampingi Rasulullah SAW berdagang. Hingga saat kembali ke Mekah, Rasulullah SAW kemudian menemui Khadijah radhiyallahu anha dengan hasil keuntungan dagang yang sangat banyak. Keuntungan yang diperoleh oleh Khadijah radhiyallahu anha juga lebih banyak dari perdagangan-perdagangan sebelumnya. Kemudian, Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan sifat-sifatnya yang mulia kepada Khadijah radhiyallahu anha. Maisarah menceritakan semua yang ia lihat saat bersafar bersama Rasulullah. Demikianlah safar. Ia menampakkan sesuatu yang tersembunyi dari perangai manusia. Terlebih safar di masa itu yang kendaraan dan keadaannya tidak senyaman sekarang. Sebelumnya, Khadijah radhiyallahu anha telah menikah 2 kali. Pertama, ia menikah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi, kemudian ia meninggal. Dan yang kedua, ia menikah dengan Abu Halah bin Nabasi at-Tamimi, namun juga telah meninggal. Setelah itu, Khadijah radhiyallahu anha menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin lagi menikah dan memutuskan untuk hidup sendiri. Tetapi, cerita-cerita tentang Muhammad bin Abdullah yang ia dengar dari orang-orang Mekah dan juga dari Maisarah menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang memiliki akhlak begitu mulia. Tidak hanya itu, Khadijah radhiyallahu anha juga telah membuktikan sendiri dengan mengajak Rasulullah bekerja sama dalam masalah uang dan perdagangan, sehingga semakin tampaklah amanah dan sifat-sifat mulia lainnya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dari sini dapat kita petik pelajaran saat tertarik dengan seorang laki-laki atau perempuan. Jangan tergesa-gesa menyatakan perasaan padanya. Kita harus tahu dulu akhlaknya. Apakah kebaikan yang disampaikan seseorang tentangnya benar atau hanya kabar burung saja? Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang sangat cantik dan cerdas. Ia tidak tergesa-gesa, emosinya stabil, sehingga ia bisa mengetahui kabar tentang Nabi Muhammad SAW tanpa membuatnya merasa malu atau jatuh harga dirinya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara 2 orang yang mulia,
yaitu Rasulullah SAW dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pernikahan ini berlangsung ketika Rasulullah berusia 25 tahun dan belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Sementara usia Khadijah radhiyallahu anha adalah 40 tahun. Rumah tangga mereka berlangsung kurang lebih selama 25 tahun. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya dibanding dengan istri-istri yang lain. Rasulullah SAW tidak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah radhiyallahu anha. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 6 anak. Mereka adalah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha hati dan ruh yang suci serta cahaya keimanan, sehingga ia begitu siap ketika kebaikan datang menghampirinya. Setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, Nabi SAW kemudian pulang dalam keadaan takut dan gemetar. Setelah itu, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha dan berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah radhiyallahu anha menyelimutinya sampai rasa cemasnya hilang. Nabi SAW kemudian berkata, "Khadijah, apa yang terjadi kepadaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku." Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menjawab dengan kalimat yang sangat berarti bagi psikis Nabi SAW. Ia berkata, "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim, jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran." Demikianlah kalimat dari Khadijah radhiyallahu anha yang sungguh sangat menenteramkan. Yang dilakukan Khadijah radhiyallahu anha dapat dijadikan sebagai tauladan bagi setiap istri dan muslimah ketika suaminya sedang cemas. Setelah itu, Khadijah radhiyallahu anha kemudian mengajak Nabi SAW menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Di masa jahiliyah, Waraqah adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Arab dan ia sudah tua sampai-sampai buta karena ketuaannya. Ia memberi kabar baik kepada Nabi SAW. Waraqah bercerita bahwa apa yang baru saja beliau jumpai adalah Anamus atau Jibril yang juga datang menemui Nabi Musa alaihi salam. Dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, Khadijah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu hal ini semakin meringankan beban psikis Nabi SAW. Nabi tak pernah mendengar sesuatu pun dari Khadijah yang membuat beliau tidak suka, tidak mendustakannya, dan juga tidak pernah membuatnya sedih. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak jalan keluar dan kemudahan kepada Rasulullah SAW melalui wanita mulia ini. Saat Rasulullah SAW pulang mendakwahkan risalahnya, Khadijah selalu membuat jiwanya kembali teguh dan bersemangat, meringankan dan membenarkannya di saat orang-orang mendustakannya. Membayangkan keadaan tersebut, ditambah lagi begitu sulitnya merintis dakwah di tengah orang-orang yang mengingkari dan memusuhi Rasulullah SAW. Akan tetapi, Khadijah radhiyallahu anha senantiasa melapangkan hati Nabi SAW dan tidak pernah mengecewakannya sedikit pun. Dari sini kita tahu mengapa Rasulullah SAW tidak menikahi wanita lain selain dirinya saat ia masih hidup. Setiap sumber sejarah yang menceritakan biografi Khadijah radhiyallahu anha pasti menukilkan bahwa beliau adalah wanita yang cerdas. Hal itu terlihat dari bagaimana Khadijah radhiyallahu anha meneliti sifat Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi, dan bagaimana ia mampu bernegosiasi membesarkan usaha dagangnya. Kecerdasannya yang lain adalah saat ia ingin menikah dengan Nabi SAW.
ia memilih seorang utusan yang bernama Nafisah binti Maniyah. Wanita ini ia pilih dan ia tugaskan untuk menyampaikan maksudnya kepada Nabi SAW setelah pulang dari Syam. Hal tersebut dilakukan agar ia tidak merasa malu, karena umumnya wanita malu untuk menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Tampaklah seolah-olah Rasulullah SAW yang menginginkan Khadijah radhiyallahu anha dan meminta dirinya untuk menikah dengannya. Setelah menikah, Khadijah radhiyallahu anha memberi keteladanan dalam kematangan akal dan pikiran. Ia tidak panik tatkala suaminya dalam kebingungan menerima wahyu pertama. Ia jawab dengan yakin bahwa Allah tidak akan menghinakan suaminya. Jawaban itu ia kuatkan dengan alasan-alasan sehingga sang suami merasa tenang. Tidak cukup sampai di situ, ia bawa suaminya bertemu dengan Warokoh agar suaminya semakin tenang dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Peran Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha pada dakwah Islam juga sangat besar. Setelah memeluk Islam, ia curahkan hidupnya untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Kehidupan yang tenang dan nyaman berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan. Kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tidak mengurangi cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan, ia bertambah cinta kepada sang suami. Bertambah cinta pula terhadap agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendampingi dan mendukung Rasulullah SAW mencapai tujuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah radhiyallahu anha tidak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita, kekurangan makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tidak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Pada saat itu, kaum Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli atau menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Penderitaan seperti apa yang akan terjadi kalau demikian keadaannya? Namun dalam keadaan tersebut, Khadijah radhiyallahu anha yang bukan bagian dari Bani Hashim tetap menemani sang suami. Padahal ia dulunya wanita kaya dan berkecukupan. Inilah jalan dakwah yang tidak pernah mudah. Tidak diragukan lagi, wanita seperti itu adalah wanita yang terbaik. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia, Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Asyah istri Fir'aun." Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril alaihi salam menitip salam kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capek." Setelah mengetahui bagaimana setianya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha menemani Nabi SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisi Rasulullah SAW. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah SAW sering menyebut namanya, memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau, sampai-sampai Rasulullah SAW mengucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan kedudukan Khadijah radhiyallahu anha di hati beliau. Rasulullah SAW bersabda,
Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai. Karena begitu sedihnya, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.